Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Syekh Nawawi Tanah Ara yang telah menyusun hadis Arba'un Nawawi. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk bisa membahas hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah," sampaikan ilmu yang berasal dari Rasulullah walaupun hanya satu ayat. Hadis keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursila ilaihil malaika malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'ati kalimatin bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyi aw sa'idi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahu alladzi la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa Allahu alladzi la ilaha illa ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'a fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahli nar fayadkhuluha. A'udzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amal ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amal ahli jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis tentang penciptaan manusia. Sungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya
tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Kemudian menjadi alaqah segumpal darah selama itu juga. Lalu menjadi mudghah atau segumpal daging selama itu juga. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata. Yang pertama adalah rezeki, ajal. Kedua ajal, yang ketiga amal. Dan yang keempat celaka atau bahagia. Maka demi Allah, katanya, yang tiada Tuhan selainnya, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk ke dalam neraka. Ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka. Ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk ke dalam surga. Hadis Bukhari nomor 3028 dan hadis Muslim nomor 2643 dan hadis Arba'un Nawawi nomor 4. Sahabat sekalian, sungguh luar biasa ya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kebaikan yang luar biasa bagi hambanya yang telah ditetapkan oleh masuk surga. Bagi hambanya yang telah ditetapkan masuk surga ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ditetapkan oleh Allah untuk masuk dalam surga. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasannya di dalam kitab Syarah Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan dalam buku Syarah Hadis Arba'un Nawawi bahwa ada beberapa isi kandungan dari hadis keempat tersebut. Yang pertama, isi kandungan hadis ini adalah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Yang terjadi dalam 4 periodisasi. Periode pertama yaitu pembentukan nutfah dalam bentuk sperma. Itu selama 40 hari. Kemudian periode kedua yaitu alaqah, gumpalan darah, selama 40 hari juga. Periode ketiga yaitu pembentukan mudghah atau gumpalan daging selama 40 hari. Setelah itu periode keempat yaitu setelah itu ditiup ruh ke dalam tubuh janin tersebut. Janin mengalami proses perkembangan dalam perut ibunya dalam tahap perkembangan seperti itu juga. Itu waktunya. Ini kandungan pertama ya. Jadi tentang proses perjalanan, proses penciptaan manusia. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwa
Hadis ini menjelaskan bahwa 4 bulan janin belum dapat dihukumin sebagai manusia. Kalau baru 4 bulan ya. Atas dasar ini karena bayi itu keluar sebelum kandungan itu genap 4 bulan, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak pula disolatkan. Karena itu belum dapat disebut sebagai manusia. Tapi kalau sudah 4 bulan, maka disebut sebagai manusia, maka wajib dimandikan. Kalau itu pun meninggal. Yang ketiga, kandungan hadis ini menjelaskan bahwa usia 4 bulan ditiupkan ruh kepadanya. Maka setelah itu ia telah positif dihukumi sebagai manusia hidup. Kalau sudah ada ruhnya ya. Jadi jika setelah itu kandungan tersebut keluar, maka ia wajib dimandikan, dikafani, dan disolatkan seperti halnya manusia biasa. Kandungan yang kelima yaitu adanya malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi rahim kandungan berdasarkan sabda Nabi SAW, maka diutuslah malaikat kepadanya, yakni malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi rahim. Kandungan yang keenam, keadaan manusia telah ditakdirkan ketika ia berada dalam perut ibunya, yakni telah ditakdirkan rezekinya, takdirkan amalnya, takdirkan ajalnya, dan apakah ia celaka ataupun bahagia. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah rezeki yang halal, yang berkah, amal yang soleh, ajal yang husnul khotimah, dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hikmah dari hadis ini adalah penjelasan tentang hikmah Allah bahwa segala sesuatu di sisinya telah ditetapkan dengan batas waktu tertentu, dengan takdir yang tidak dapat didahulukan dan diakhirkan. Selanjutnya, setiap orang wajib merasa takut dan cemas karena Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa seseorang beramal dengan amal ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga hanya sehasta, lalu didahului oleh kitab atau takdir sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga ia memasuki neraka. Untuk bilamin begitu jika orang manusia tidak sepantasnya berputus asa karena bisa jadi seorang melakukan kemaksiatan dalam waktu yang lama, kemudian Allah memberikan hidayah sehingga ia bisa bertobat dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo. Dik. Ya.